Mana yang namanya Kang Puji, teklik sikile, mana yang namanya Salim gitu kan, mau dipotong kakinya gitu karena tokoh kejawen yang ada di situ. Wah ini pesantren teroris, pesantren radikal, santrinya ada yang pakai cadar kita nggak akan terima. Akan kita protes, akan kita tolak santri-santri yang pakai cadar dikasih budget sama pondok. Belanja ke warungnya ibu-ibu yang ada di situ, ajak ngobrol, baik-baikin, nanti bayar pakai uang gede, jangan minta kembalian. Seng warna merah, seng metal itu di atasnya ada ikan asin Tuan Guru. Ada ikan asin, perutnya tuh berulat, penuh dengan ulat. Dijemur Dijemur di atas itu seng. Saya panggil kiainya. Saya bilang, apa nih? Saya bilang, ini hadiah katanya. Dari orang pedagang yang jual ikan asin dan tidak laku, daripada dibuang ya kami ini jemur di atas seng supaya panas kan, panas 2 kali lipat. Belatumnya keluar. Belatumnya mati, habis itu dijemur, digunting-gunting baru jadikan lauk. Terus saya bilang, masa ini lauk untuk santri? Dia bilang itu mewah Ustaz. Hah? Jadi sebenarnya kita hanya menjadi perantara saja, jembatan amal soleh. Mereka sudah ada tempatnya, kita hanya mempertemukan alamat rezeki mereka. Kitalah yang sebenarnya menumpang berkah kepada mereka. Kita mendapatkan keberkahan itu dari mereka. Kita bisa sehat, kita bisa seperti saat ini itu karena doa-doa mereka yang sangat tulus, ikhlas, tidak ada kepentingan, tidak ada apa-apa. Ustadz Salim, kalau kisah yang mungkin entah itu bikin antum tertawa atau tragis Ustadz selama antum naik ke atas Ustadz, mungkin ada story-story di balik itu Ustadz. Masya Allah. Kami setiap Idul Adha kita menjalankan kurban, kita beri nama Kurban Penguatan Dakwah dan Akidah. Di tahun kemarin kita alhamdulillah mengcover sampai hampir 6.000 kepala keluarga, lebih dari 20.000 jiwa menerima manfaat di lereng Merapi Merbabu itu kan. Itu dulu waktu kami pertama mengadakan kurban di sana tahun 2011, itu kita datang bawa daging, orang di sana itu tanya, loh ini belum bulan Sapar. Jadi mereka hanya makan daging, itu bulan Sapar. Saparan namanya, itu acara memperingati kelahiran desa. Mereka biasanya urunan satu desa nyembelih satu sapi dibagi-bagi. Ini belum bulan Sapar kok sudah daging sapi. Bu, ini yang namanya kurban. Ya, kurban itu apa? Mereka nggak tahu. Kurban itu apa? Muslim. Di KTP tertulis. Tapi mereka tidak paham. Jadi itu satu hal yang di tahun 2011 itu menyadarkan kami betapa PR masih banyak, apa yang harus dilakukan luar biasa gitu ya. Jadi makanya ke depan ya tugas kami bukan cuma supaya kurban di pesantren banyak bisa dibagi-bagi, tapi mereka yang di kampung ini juga punya kesadaran mereka adalah orang-orang yang bisa berkurban. Dan ini sudah kita mulai. Dusun binaan kami di Windu Sajan kemarin sudah ada 3 lembu. Dusun di Wonolelo 2 lembu, dusun di beberapa tempat yang lain sudah mulai ada kurban. Kita sudah sangat syukur itu. Jadi hal-hal semacam itu yang Masya Allah kita jadi ya dulu termasuk agak seru-seru juga waktu ngerintis pesantren itu. Mana yang namanya Kang Puji, teklik sikile, mana yang namanya Salim gitu kan, mau dipotong kakinya gitu karena tokoh kejawen yang ada di situ. Nah, kita terus melakukan pendekatan. Fitnah-fitnah muncul dulu. Wah ini pesantren teroris, pesantren radikal, pesantren Al-Kacong, aliran Katok Congklang. Cong itu deklang. Jadi akhirnya waktu itu kita siasatnya gimana? Ya, harus siasat dakwah. Saya kan masih nunggu. Saya bilang, apa kita datangi setiap dusun baksos lagi terus kita jelaskan bahwa kita bukan teroris? Kata Ustadz Pujiartono, senior kami yang sudah malang melintang di dunia dakwah pelosok, beliau kata, enggak akan ada yang percaya antum lambene sampai meniren. Itu udah meniren itu. Itu enggak akan ada yang percaya begitu caranya. Terus apa? Kita tabligh akbar, syukuran pembukaan pesantren, caranya adalah dengan ngundang mubalik yang anggota polisi aktif, pakai seragam, datang pakai mobil patwal, nguing. Wah, itu langsung mubaliknya tampil, namanya AKBP Imam Subarno. Allahu yahfaduh, beliau yang kemudian kita minta untuk
tablik akbar di situ, langsung masyarakat berubah. Oh, bae koncone polisi gitu. Ternyata nggak mungkin teroris. Nggak mungkin teroris. Jadi hal semacam sampai itu segitunya iya, harus seperti itu, Beb. Waktu kita mau buka pondok putri di satu dusun, ada misalnya isu di warga. Kalau santrinya ada yang pakai cadar, kita nggak akan terima. Akan kita protes, akan kita tolak pondoknya. Padahal waktu itu lagi pandemi, jadi semua santri kami pakai masker ya apa sih. Nah maka kemudian santri-santri yang pakai cadar dikasih budget sama pondok, belanja ke warungnya ibu-ibu yang ada di situ, ajak ngobrol, baik-baikin, nanti bayar pakai uang gede, jangan minta kembalian. Langsung ibu-ibu kemana-mana ngomong, pondoknya baik, santri-santrinya baik. Jadi kita mazhabnya marginal. Ya betul. Kalau ada margin baru kenal. Nah caranya begitu. Jadi kita memang betul-betul harus memahami. Kita sosial pesantren pakai apa sih? Ini paling terkenal, paling bagus apa? Oh turnamen voli Pak Ustadz. Oke kita bikin turnamen voli pesantren cup. Tapi turnamen voli di sini tuh harus ada taruhannya Pak Ustadz, judi. Jadi sampai mereka itu hire pemain dari PON, pemain Porda untuk main voli antar kampung itu, sehingga kemudian rame judi. Oke, sekarang caranya turnamen voli pesantren cup biar nggak ada judi adalah perbanyak door prize. Dari centong nasi, sendok, garpu, gelas, sampai rice cooker, sampai ke kulkas, dispenser, semua sampai sepeda motor kita bikin jadi hadiah supaya mereka sibuk nunggu undian, nggak sibuk taruhan. Jadi kita lakukan seperti itu. Memang volley ini olahraga yang banyak orang suka, dan volley itu kalau di pondok biasanya antar pondok atau ini dianjurkan untuk volley karena kan tidak ada sentuhan kontak fisik. Cuman poligami ini yang bahaya. Beloknya ngeri. Volley to the game. Volley to the game. Masya Allah Ustaz. Bisa game over kalau nggak hati-hati. Tidur di luar. Ana ingat kata-kata Ustaz Salim, sebenarnya kita berani. Cuman istri kita lebih berani. Iya itu. Masya Allah, jazakallah khair. Ustaz Lukman, Ustaz, ada kisah-kisah yang lucu atau yang tragis Ustaz seperti yang disampaikan Ustaz Salim mungkin? Ya kalau yang pengalaman yang paling sangat saya ingat itu ketika masuk ke salah satu pondok pesantren, itu saya kan lihat jemuran baju santri. Kalau di Pontianak itu kan pohon nanas tuh guru, nanas tuh dijadikan kalau kemarin kan kita lihat baju digantung-gantung gitu. Nah, kalau di pondok-pondok pedalaman tuh karena anak-anak di Kalimantan tuh kan ya banyak yang anak buangan, orang tuanya di Malaysia, orang tuanya itu broken, jadi dibuang pondok pesantren. Waktu lihat jemuran baju santri di pohon nanas, saya nih ada seng merah warna metal tuh, ada uji saksi seng warna merah, seng metal itu di atasnya ada ikan asin tuan guru. Ada ikan asin, perutnya tuh berulat, penuh dengan ulat. Dijemur di atas itu seng. Saya panggil kiainya, Ustadz Ustadz Samsuri itu. Ustadz, saya bilang, apa nih? Saya bilang, ini hadiah katanya dari orang pedagang yang jual ikan asin dan tidak laku. Daripada dibuang ya kami ini jemur di atas seng supaya panas 2 kali lipat. Belatungnya mati, habis itu dijemur, digunting-gunting baru jadikan lauk. Terus saya bilang, masa ini lauk untuk santri? Dia bilang, itu mewah Ustaz. Hah? Allah. Mewah, biasanya garam. Biasanya kami beli kecap yang harga 1.500 itu untuk masak. Itu untuk lauk satu. Yang kedua, santri-santri kalau tidak ada lauk, saya suruh masuk ke dalam hutan ngambil daun tuan guru, daun simpur, daun-daun yang ujung-ujungnya muda-muda tuh, daun itulah untuk makan kami. Di situ saya tuh kayak marah benar. Ya Allah, saya bilang, di sisi lain nih orang makan resepsi, dibuang-buang. Kemudian selamatan makan ndak habis, ini itu segala macam. Pantaslah Allah bilang nih pendusta agama. Ya kan yukadzdzibu biddin, yad'ul yatim dengan wala yahuddu ala ta'amil miskin. Berarti harus ada yang menjembatani orang ini, karena orang kaya bingung mau sedekah kemana, orang ini pun mau minta kemana, mau minta perlu tidak ada. Itu yang akhirnya jadi trigger ketemu sama pondok-pondok itu. Akhirnya saya temukan dan ternyata masih banyak pondok-pondok lain yang kelaparan seperti itu. Itu ikan yang sampai keluar belatungnya. Di perutnya tuh penuh belatung dan saya pegang. Dan itu udah tidak laku, kan tidak bisa dijual, disedekahkan. Jadi sedekah sisa-sisa itu kan ada di Quran tuh. Janganlah kamu bersedekah kata Allah kan, kecuali
melainkan kamu juga memicingkan mata, kamu tidak mau nerimanya. Dan itu saya lihat itu. Dia bilang kami terima Ustaz dengan senang hati, ini mewah makan ikan asin sama anak-anak. Jadi ya Allah, saya bilang, karena hiburan santri itu tasliyahnya santri cuma satu, makan. Betul. Ya kan, apa yang paling berkesan kalau kita bikin sedekah akbar tuh, apa yang paling berkesan? Makan. Dari 2012 sedekah akbar sampai 2022 ini yang paling ditunggu santri adalah sesi makan. Ya Allah. Dan antum Masya Allah juga ada yang dapat pelajaran dari antum juga, bukan cuma santri yang antum beri beras, sekarang wali murid yang belum ngerti ke agama juga antum sering bantu. Namanya MPC, Mustahik Productive Center. Jadi kita searching, kita teliti, dan orang-orang itu tuh bukan nggak mau taat gitu. Ya karena tadi itu kan mereka harus cari uang dan lain-lain. Ketika kita siapkan fasilitasnya, ya lebih baik dipaksa masuk surga gitu. Jadi orang-orang ini kita kasih tahu, udah bapak ngajar kayak Ustaz Salim kan, kasih sembako tapi di masjid. Nah kita juga gitu, nggak boleh nerima zakat atau nerima sembako kecuali harus datang ke masjid, ikut kajian dulu. Nah akhirnya orang-orang ini ngerasa gini, kami ini sebenarnya bukan masalah sembakonya katanya, tapi kami diperhatikan. Dikasih dikunjungi itu udah senangnya luar biasa. Saking ini cerita lucu kan, pengalaman enggak kan, namanya Pak Kamil, dia ini salah satu penggali kubur. Jadi ditanya lah kan, Pak Kamil, apa nih kesan-kesannya semenjak dapat paket, dapat hadiah dari orang-orang baik nih? Alah Pak Ustadz, makasih banyak, dipegang-pegang saya kan, sayang sama Pak Ustadz nih katanya. Nanti kalau Pak Ustadz meninggal biar saya galikan kubur. Langsung VIP. Gratis. Langsung VIP. Saya bilang kan gini, kalau logikanya asik kan ini Kak asik. Enggak, maksud itu gini, saya paham dia keceplosan gitu. Kan gini, orang kalau punya mobil, biasanya sedekah mobil. Orang punya kebun durian, ngasih durian. Dia orang punya... kalau punya kebun sayur, ngasih sayur kan gitu. Nah, dia enggak punya apa-apa kecuali gali kubur. Kan nanti kalau Pak Ustadz duluan itu biar saya galikan gitu. Saya gali ketawa, tapi saya bilang Pak, Bapak ya dulu. Ada teman Ana juga pernah begitu, dia jual perlengkapan apa namanya? Jenazah. Ana bilang, "Loh, kemarin Ana beli, paman Ana meninggal, Ana beli di antum." Masya Allah, Ana enggak tahu Habib. Nanti kalau antum insya Allah Ana kasih gratis. Apa manfaatnya Ana bilang? Buat apa? Ana asik kan? Ini dark joke. ini. Asik banget. Asik banget ente. Ini dalam jurang, atau tepi jurang lah. Iya, doa yang enak lah. Pak Kamil itu polos betul dia masih hidup orangnya? Masih sampai sekarang. Jadi kalau ketemu Pak Kamil gimana? Iya Pak Ustadz. Jadi saya ngerasa gini, orang itu tanda kutip mungkin dipandang rendah di masyarakat, mungkin dipandang hina yang tadi saya bilang. Mungkin dia masih menunggu untuk menunaikan janji. Itulah. Kadang-kadang dia dikasih gali kubur tuh, ada orang tuh ngasih uang tuh dilempar gitu, karena tangannya kotor kan, tukang gali kubur kan tangannya kotor, jadi nggak mau salaman. Ya Allah. Ngasih duitnya pakai lempar gitu kan. Nah, tapi ketika kita ajak ngobrol bergurau tuh, nah muncul manusianya kan, manusianya tuh dia bilang, saya Ustadz kalau nanti Ustadz meninggal biar saya galikan kubur. Saya bukan maksudnya dia tuh mau kepingin antum meninggal. Iya. Ya itulah yang bisa dia berikan sebagai ungkapan terima kasih. Ungkapan terima kasih itu. Jadi mungkin orang-orang yang ditawari gitu sama dia ketika meninggal. Ustadz, minta tolong cerita Ustadz, apa Ustadz yang antum kan banyak ini keliling kemana-mana ya tuh. Penolakan. Kenapa yang itu? Kenapa yang itu? Enggak ada kisah lucu atau kisah apa Ustaz yang pernah antum rasakan Ustaz? Yang berkesan Ustaz. Penolakan berkesan. Yang berkesan, sorry. Ketika pulang datang ibu-ibu, bapak-bapak menangis. Saya sedang duduk nunggu mobil mau dipanaskan karena beberapa malam tidak hidup. Mereka datang, mereka pegang lutut ini seperti saya duduk di atas kayu, mereka duduk di bawah, lalu saya bilang, jangan duduk, tetap di atas. Mereka menangis, tolong sekolah anak kami. Mereka hanya minta satu, tolong sekolah anak kami. Lalu kemudian setelah pulang, Allah bukakan jalan. Ketemu dengan salah seorang profesor, rektor sekolah terkait dengan medis kesehatan. Ustaz Somad kemarin saya lihat videonya masuk hutan. Iya Prof, silakan masukkan ke tempat kami siapkan anak-anak bisa jadi perawat dan bidan gratis. Masya Allah. Alhamdulillah sudah tamat dan sudah dikirim pulang.
Karena sangat penting sekali, karena mereka di dalam masih mengandalkan dukun. Banyak yang mohon maaf pendarahan, melahirkan, meninggal karena kurang perawat, tidak ada bidan, pemeriksaan kesehatan dan lain sebagainya. Jadi sangat bermanfaat. Setelah selesai kita lepas, mereka pulang masuk dalam. Ketemu satu lagi bapak-bapak, Ustaz Somad katanya kemarin dari dalam. Iya Pak, saya nggak bisa ngasih uang. Tapi berapa aja anak yang masuk ke tempat saya, silakan makan, masuk pondok gratis. Alhamdulillah tahun ini tamat. Masya Allah. Setelah tamat, kita mau mereka jangan pulang hanya tamat pondok, mesti S1. Karena nanti pulang mana tahu ada pemilihan kades, jadi guru honor, kontrak, PNS. Pokoknya pulang mesti S1. Jadi kita pun berkeliling ke beberapa kampus. Kampus ini ngasih beasiswa, kampus ini silakan, malah kuota yang ada berlebih dari jumlah anak-anak yang akan ajib. Jadi lanahdiyannahum subulan. Jadi sebenarnya kita hanya menjadi perantara saja, jembatan amal soleh. Mereka sudah ada tempatnya, kita hanya mempertemukan alamat rezeki mereka. Kitalah yang sebenarnya menumpang berkah kepada mereka. Kita mendapatkan keberkahan itu dari mereka, keberkahan di langit, keberkahan di bumi. Lalu kemudian alhamdulillah bangun sekolah, bangun segala macam dibuka gratis untuk laki-laki, untuk perempuan, tahfiz Quran. Sudah tahu beberapa tahun ini. Itu semua saya yakin dan percaya kita bisa sehat, kita bisa seperti saat ini itu karena doa-doa mereka yang sangat tulus, ikhlas, tidak ada kepentingan, tidak ada apapun. Jadi ketika hati ini mulai terlalu bergejolak naik ke atas karena diundang dari kantor ke kantor, ketemu pejabat. Orang hebat, orang kaya dengan pujian di tengah manusia seperti semut, di situ kita akan merasa melambung tinggi. Itulah perlunya kita masuk ke dalam hutan untuk menyadarkan diri kita kembali sesungguhnya siapa kita, apa yang sedang kita cari, apa sebenarnya yang kita lakukan. Apakah sedang merubah diri kita atau merubah umat? Padahal makna dakwah adalah taghyirul ummah, merubah kondisi umat min khairin, dari sesuatu yang sudah baik ila ma huwa ahsan, kepada sesuatu yang lebih baik. Kalau hanya kita yang berubah, maka sesungguhnya kita jangan sampai kita khawatir wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka sedang berbuat baik padahal sebenarnya tidak. Ketika tangan kita dicium orang, dimuliakan, disanjung tinggi, cobalah masuk ke dalam WC, toilet, kamar mandi yang kotor, tutup, bersihkan sendiri. Sesungguhnya di sanalah letak tangan ini yang selama ini dicium-cium, dimuliakan orang. Tapi kita masuk itu memang betul-betul kita saja, jangan sampai masuk kameranya nyala. Hai guys. Tangan kanan berbagi, tangan kiri instastory. Masya Allah. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz Abdus Somad, jazakallah khair Ustaz Luqman, jazakallah khair Ustaz Salim Afillah atas waktu antum yang thaminah, yang mahal sekali, bisa bertemu dengan antum di sini, dan semoga pertemuan ini bisa kami yang terima kasih bermanfaat. Karena sebenarnya ini kan waktu Habib untuk melatih bola dan Masya Allah, dan ini satu keistimewaan dari Allah untuk saya pribadi, karena Ustadz Abdus Somad, Ustadz Luqman, Ustadz Salim, beliau adalah orang yang sangat sibuk sekali. Datang kemari bukan atas undangan saya, tapi beliau sendiri yang mau datang ke Kota Malang. Dan ini adalah salah satu hadiah Ustadz ya. Hadiah yang luar biasa bagi saya, Ustadz Luqman, Ustadz Salim, Ustadz Tuan Guru, uhibbukum fillah. Semoga kita bersama di sini sampai nanti kita insyaallah podcast di dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Karena itu yang kita harapkan. Kalau nanti Habib Muhammad bin Anis bertemu dengan kakeknya di surganya tuh, tolong cari-cari kami. Oh, jelas lah insyaallah. Semoga kita insyaallah bareng-bareng bersama semua teman-teman yang ada di sini. Insyaallah termasuk min ahlil jannah. Insyaallah. Jazakumullah khair. Jazakumullah khairan. Mohon ditutup dengan doa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin
والملائكة المقربين والعلماء العاملين والأولياء الصالحين أن تيسر لنا أمورنا وتقضي حاجتنا وتبلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات يا من قضى أمرا إنما يقول له كن فيكون اللهم اجعلنا من المتحبين بجلالك أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم طهر قلوبنا من النفاق والحسد والكبرياء والعظمة اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولذريتنا ولمن أحسن إلينا ولمشايخنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولمن شاركنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jazakumullah ahsan jazaa. Semoga insya Allah ada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Hackers yang dirahmati oleh Allah, inilah podcast kita yang pertama dan perdana sudah sangat istimewa sekali. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan-pertemuan berikutnya dengan baik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.